sebelum diutusnya Rasulullah Muhammad SAW. Pada saat Islam masuk di Jazirah Arab, di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, akhlak mulia tersebar. Penduduk lembah Mekah mengenal tauhid dan jauh dari kesyirikan. Beberapa masa setelah wafatnya Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam, terjadi perubahan besar di tanah Mekah. Agama tauhid tergerus oleh ombak kesyirikan. Kemudian waktu terus berlalu, keimanan pun tergerus budaya dan pemikiran. Masuklah berhala-berhala ke Ka'bah yang suci. Penduduk tanah suci di sekitar Baitullah Al-Haram menjadi penyembah berhala. Akhirnya, agama Nabi Ibrahim hanya dipegang oleh sebagian kecil masyarakat. Pelajaran bagi kita umat Islam di Indonesia, tauhid yang dibawa oleh para rasul yang bertempat di tanah suci bisa berganti menjadi agama pagan penyembah berhala. Tidak ada yang menjamin negeri ini, Indonesia yang kita cintai, akan selamanya menjadi negara mayoritas umat Islam kalau kita tidak belajar dan mengkaji agama ini, kemudian mendakwahkannya. Sejarah masuknya dan tersebarnya berhala di Jazirah Arab. Perubahan besar di Jazirah Arab itu dibawa oleh tokoh kabilah Khuza'ah, yaitu Amr bin Luhai al-Khuzai. Ia adalah pemimpin politik dan agama di Mekah. Ia dicintai dan segani masyarakat. Bahkan penduduk Mekah menganggapnya sebagai ulama besar dan wali yang mulia. Suatu hari, Amr bin Luhai pernah bersafar ke Syam. Ia melihat penduduk Syam menyembah patung-patung dan ia terkesan. Amr menganggapnya sebagai sesuatu yang baik dan benar. Apalagi Syam dikenal sebagai tempat turunnya kitab-kitab samawi atau kitab-kitab dari langit. Saat kembali ke Mekah, ia bawa tradisi Syam ini ke tanah haram. Masuklah berhala-berhala Hubal ke Jazirah Arab dan ditempatkan di sisi Ka'bah. Diriwayatkan bahwa Hubal terbuat dari batu akik merah yang berbentuk manusia. Orang-orang Quraisy mendapati tangan kanan Hubal telah hancur, lalu mereka ganti dengan tangan dari emas. Inilah berhala pertama orang-orang musyrik yang paling besar dan paling suci menurut mereka. Setelah Hubal, tanah Mekah berangsur-angsur disesaki oleh berhala. Di antara berhala-berhala besar mereka adalah Manat, yang disembah oleh kabilah Huzail dan Khuza'ah. Orang-orang Quraisy biasa mengusapkan darah mereka di sisi berhala ini sebagai bentuk ibadah padanya. Karena itu, berhala ini juga dinamakan berhala darah. Berhala ini termasuk berhala tertua, terletak di pantai Laut Merah, di wilayah Al-Mushallal di Qudait. Al-Mushallal adalah jalan di suatu bukit menuju wilayah Qudait. Kemudian ada Latta, berhalanya orang-orang Taif, dan Al-Uzza, berhala termuda, namun yang terbesar dari dua berhala sebelumnya. Berhala ini disembah oleh orang-orang Quraisy dan kabilah-kabilah lainnya. Tiga berhala ini selain Hubal adalah berhala terbesar masyarakat Arab. Kemudian, kesyirikan semakin tersebar dan berhala pun semakin bertebaran. Setelah Amr bin Luhai berhasil digoda agar terkesan dengan berhala, setan pun memainkan perannya di babak berikutnya. Mereka memberi amanat kepada Amr. Ada yang mengatakan Amr mendapat pesan melalui mimpi, ada pula dalam keadaan sadar. Ada yang menyebutkan ia bertemu dengan jin yang berwujud manusia. Mereka memberitakannya bahwa berhala kaum Nabi Nuh, yaitu Wad, Suwa, Yaguts, Ya'uq, dan Nasr terkubur di Jeddah. Amr datang ke sana, kemudian menggalinya. Ketika jamaah haji datang dari berbagai negeri, ia berikan berhala-berhala itu kepada mereka. Hadiah dari penguasa Mekah, tanah suci, tempat berhaji, tentulah istimewa bagi mereka. Berhala Wad diberikan pada kabilah Kalb, penduduk Daumatul Jandal. Suwa diserahkan pada Huzail bin Mudrikah yang tinggal di Rohat, wilayah Hijaz. Yaguts untuk Bani Utaif, keturunan Bani Murad yang tinggal di Jur, dekat Sabak. Sedangkan Ya'uq diberikan kepada orang-orang Hamadan di wilayah Khaywan di Yaman. Dan Nasr untuk keluarga di Zi al-Kila di wilayah Hamr. Kemudian mereka membuatkan kuil untuk berhala-berhala ini. Mereka mengagungkannya sebagaimana mengagungkan Ka'bah. Walaupun mereka berkeyakinan Ka'bah lah yang lebih utama. Dakwah Amr bin Luhai kian tersebar di Jazirah. Kabilah-kabilah lainnya meniru apa yang dilakukannya. Mereka menjadikan patung sebagai sesembahan, membangunkannya kuil, dan memberinya nama-nama. Walaupun berhala kian marak, namun masyarakat Arab tetap mengagungkan Ka'bah.
Mereka pula yang menaruh berhala-berhala mereka di sekeliling Ka'bah. Apakah masyarakat Arab beriman kepada Allah? Puja-puji terhadap patung berhala telah menjadi agama dan budaya masyarakat Arab. Meskipun demikian, tidak sedikit pun mereka meyakini bahwa berhala-berhala itu yang menciptakan mereka dan alam semesta. Mereka yakin Allah Sang Pencipta. Banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan hal ini. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ. Namun, setan membisiki bahwa berhala-berhala itulah yang mendekatkan diri mereka kepada Allah. Berhala itu menjadi perantara antara mereka dengan Allah. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار.